juga nggak sih Jadi komen-komen netizen terhadap yang ngecek. pasangan? Apa sih yang paling mungkin ada yang lucu, yang paling nyebelin atau yang paling berkesan, ada nggak sih Nah, dari komen-komen itu? yang lucu ini, Ah, apa? Apa? yang lucu ini, yang selalu gue baca. Apa? Yuda sama Sisi tuh nggak cocok, kayak om-om sama keponakan, mendingan sama Dania aja gitu kan. Lebih mudahan Asya anjir gitu. Iya juga ya. Kalau mau kayak gitu, bisa kan lebih mudah jauh gitu. Soalnya Itu tapi kebetulan emang karakter Sisi ini kan ceritanya memang anak muda banget. Jadi aku bawainnya juga tetap di agak kekanak-kanakan gitu kan. Dan emang di ceritanya pun emang si Yuda ini memang lebih tua jauh. Jadi Sisi ini emang suka sama yang lebih tua. Jadi emang ceritanya gitu gak sih, Kak? Iya. Makanya Ini kan awal-awal di Sisi komennya juga manggilnya purely Om on gitu. based on appearance gitu loh. Oh. Dan aku masih di Facebook lah, jadi kayak Tapi mayoritas komen netizen tuh setuju atau enggak sih sebenarnya? Maksudnya ngedukung atau enggak? Paling banyak. kalau akhir dilihatnya dari Yuda Sisi, fans Yuda Sisi pasti ngedukung, tapi juga ada si Yuda Dania itu juga kan. Iya, ya pasti ada yang dukung, ada yang enggak. Tapi akhir-akhir ini banyak yang kesel juga sih, kayak Sisi sekarang jadi tukang bohong ya semenjak sama Yuda gini-gini gitu. Sorry, boleh dikecilin musiknya. Oke, kecil. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa di sini. Oke. Oke. Oh, jadi gitu pro kontranya. Tapi nggak ada yang nggak ada itu palingan lucu-lucu cuma itu doang kan. Masa sekasar-kasarnya nggak ada yang apa ngancem lah atau apa, nggak ada ya, nggak mengerikan kok. Enggak kok. Nggak ada, baik-baik. Sama. Oke. Ya lanjut. Nah, untuk balik lagi ke karakter ya. Untuk Esta sama Kevin tuh untuk memerani sosok Yuda atau Sisi itu ada ini nggak sih, ada effort lebih nggak maksudnya untuk mendalami karakter? Mungkin kayak contohnya kan waktu itu Rangga Asof sempat cerita memerankan karakter juga bicara belajar dengan psikolog gitu ya. Nah, ada nggak sih effort-effort yang kayak gitu, atau mungkin cari role model atau referensi nih Yuda cocoknya kayak ini nih, atau gue baca buku ini, atau mungkin dari Esta sendiri ada nggak referensi yang untuk biar lebih dapat banget karakter Sisi? Sisi agak 11-12 sih sama aku, jadi aku nggak terlalu akhirnya dia banget. Ngaku juga dia. Aku juga in real life tuh agak ceria gitu juga sih sebenarnya, agak mirip sama Sisi, tapi nggak sebucin Sisi ya. Jadi nggak terlalu se-effort itu sampai harus cari referensi. Aku ngelihatnya, oh ya udah mainin kayak Esta aja dikit-dikit gitu. Kalau Kevin, jangan ketawa ya. Mas Kevin? Lo nggak lihat muka gue dari tadi lah? Udah, gue udah lihat dari tadi. Ya gimana? Habisnya kan karakter Sisi emang kayak gitu aja. Coba tebak, gue membuat muka ini pada kalimat apa tadi yang lo ucapin? 11-12 sama Sisi. Kalau Kak Kevin gimana? Oh ya, gimana ya? Apa tadi pertanyaannya? Buat apa? Effort untuk memerankan karakter Yuda. Kakak apa yang dilakukan untuk nge-build itu gitu? Lebih ke apa namanya, adaptasi interaksi ke karakter beda-beda gitu loh. Kan otomatis cara si Yuda ngomongnya ke Sisi sama ngomong ke Dani kan beda jadinya. Jadi kayak untuk inget itu, untuk konsisten aja, itu doang sih kayaknya yang harus di extra effortin. Lainnya agak ngalir aja. Sering ke bawah nggak sih Mas? Maksudnya sebagai seorang aktor gitu kan, dalam dunia nyata kan, kalau acting kan kita ngedalamin karakter. Nah pas misalnya di tongkrongan atau di tempat di keluarga gitu sempat kayak kelepasan ya, gue udah jadi gitu, udah Kevin sempat ke bawah belum mendalami. Menurut gue karakter di TV series kayak sinetron itu masih lumayan kayak lapisan pertama ya lah ya. Jadi belum sampai yang benar-benar harus change full, di mana harus misalkan kalau kita harus ngelakuin setiap hari buat ingat. Jadi untuk saat ini sih masih belum ada yang kelepasan lah inilah. Kan ya kali
di real life gue ngancem-ngancem gitu kan mau nyulik ya nggak mungkin kan. Maksudnya cara ngomongnya gitu-gitu. Jadi kalau menurut gue buat yang dibilangnya orang yang sering ke bawah atau sering kelepasan, mungkin itu kalau mereka memerani karakter yang secara situasi mentalnya beda, situasi fisiknya beda. Betul setuju. Nah, kita harus ubah kayak cara pemikirannya gitu-gitu. Tapi untuk saat ini sih masih standar lah. Kalau Esta kan 11-12 ya, saya cuma bicinin Iya. doang. Dia bangun 9-12 udah jadi loh 9-12 nggak ada 11-12. 9-12 aku berubah pikiran. Boleh. Esta, Ya. kalau saya di Esta tuh 11-12 sama sosok Sisi, centilnya, cerianya, gak bisa diemnya dan lain ya. Nah, tadi kan Esta bilang sendiri tuh Esta tuh mirip banget sama Sisi ya. Ada gak sih adegan yang menurut Esta tuh susah yang dilakukan oleh Sisi? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk Kevin. Kevin kan perannya agak-agak bagaimana ya? Nyebelin kali ya. Gitu deh. Menurut Iya. saya ya. Menurut saya nyebelin gitu. Pernah nggak sih ada di kehidupan nyata real life gitu yang orang-orang tuh yang bener-bener ini yang meranin si Yuda yang nyebelin gitu atau gimana gitu. Terus pendapat keluarga gimana tentang sosok Yuda? Itu aja. Terima kasih. Scene yang menurut aku susah. Apa ya? Paling gimana scene yang lo harus kalem gitu nggak sih, itu susah ya? Yang harus scene yang harus kalem. Scene yang harus kelihatan so bijaksananya gitu sih paling. Kan aku sering tuh tiba-tiba berubah jadi sosok yang bijaksana, harus kalem dewasa gitu. Itu sih paling. Sama kalau lagi adegan marah-marah sama Mas Yuda tapi marah-marah sambil nangis juga. Ingat gak sih yang depan mobil? Gitu. Itu sih paling, soalnya mood kita kan juga berubah-berubah yang di lokasi pada saat bisa aja kita lagi sakit segala macam. Terus tiba-tiba adegannya agak ekstrim harus marah dan nangis. Itu sih paling aku takut gak dapet aja feel-nya. Oh, apalagi kita bukan yang tipe yang kayak diem dulu, fokus dulu gitu ya. Iya, soalnya kadang-kadang nggak dikasih waktu juga untuk bisa konsentrasi, pokoknya baca langsung take gitu. Jadi langsung ya, nggak ada pendalaman apa-apa ya. Kadang-kadang butuh sih kayak bentar ya, itu mau nangis tapi nggak dapet feel-nya, jadi agak diem bentar aja. Tapi nggak apa ya, dikasih waktunya tuh dengan keadaan kita udah berdiri di set gitu loh, bukan benar-benar kita duduk gitu. Jadi sambil nunggunya sambil berdiri juga udah masuk kamera, udah in frame gitu. Itu sih paling harus cepet-cepet gitu. Ada jurus jitu nggak buat split? Ada, aku sih ada. Aku apa ya? Apa ya Kak Kevin? Aku bengong aja, pokoknya aku tinggal ngebelakangin pemainnya, udah aku bengong sendiri, udah tiba-tiba bisa gitu. Udah terlatih karena stripping kali. Oke. Kalau Kevin? Tadi pertanyaan yang selain yang apa pendapat keluarga aku tentang Yuda apa kayak? Kan ada 2 tuh kalau nggak salah. Orang yang memang, ini sosok Yuda yang nyebelin lo gitu, atau bagaimana gitu, pengalaman pribadinya. Nah, iya. Aku dulu ya kayak pas awal-awal baru syuting kan aku nggak tahu kenapa selalu dikasih peran antagonis. Kalau dulu pas awal-awal tuh pernah aku ditampar kayak real kayak pak gitu sama ibu-ibu di Anyer, itu kaget. Di Anyer. Cuman kayak ya udah biasa gitu loh jadinya. Dan sekarang juga aku ngerasa teman-teman penonton sama fans sudah lebih smart lah ya, gitu. Kayak tahu itu cuma di TV. Kalau keluarga aku sih ya paling kalau ada adegan yang kayak kok gini, paling mereka nanya gitu doang. Tapi terhadap reaksi kayak wah Kevin kok bisa kayak gini ya, gini ya udah biasa gitu loh.